Karma itu sebenarnya sangatlah sulit untuk dipahami, ya, sangat rumit untuk dipahami. Yang bisa memahami itu hanyalah Sang Buddha, gitu. Jadi kalau kita benar-benar mau memahami karma, ya kita harus jadi Sang Buddha, gitu. Tapi jadi Sang Buddha kan nggak gampang ya. Nah, tapi Sang Buddha juga menjelaskan kepada kita mengenai karma ini. Jadi walaupun kita nggak mengerti karma secara penuh, tapi setidak-tidaknya kita sudah mulai bisa meraba-raba sebenarnya cara kerja karma itu seperti apa. Keuntungannya kalau kita bisa memahami cara kerja karma, kita lebih bisa memahami kehidupan gitu. Ya, kita bisa lebih meningkatkan kualitas diri kita. Ya, kayak kemarin-kemarin kan cerita-ceritanya kita dengar ya. Kalau kita berbuat sesuatu yang nggak baik, hasilnya ada yang kita dapatkan, yang nggak baiknya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari karma. Kalau kita bikin perbuatan baik, hasilnya baik. Tapi kalau kita bikin perbuatan buruk, hasilnya juga buruk, gitu. Nah, tapi ada orang kan di luar sana juga, saya udah selalu berbuat baik, tapi kok saya ada aja masalah, gitu. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang mereka jadi nggak percaya sama karma. Ya kan, tadi dibilang saya udah berbuat baik terus, ya kan, tapi kok hasilnya bukan sesuatu hal yang baik gitu. Nah, mereka jadinya hasilnya nggak percaya sama karma. Nah, kenapa? Itu kita harus perlu mempelajari mengenai karma ini. Kenapa kok kita sudah berbuat baik, tapi hasilnya ada aja yang nggak baik kita dapatkan gitu ya. Nah, itu dari karma. Dan ini juga biasanya kadang-kadang orang menyalah-nyalahkan ada masalah apa, ada problem apa, itu yang disalah-salahin karma gitu ya. Karma itu seolah-olah jadi kambing hitam. Di sini ada dua yang saya mau jelaskan, bahwa karma bukan satu-satunya yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada 5 hal ya yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, ini udah saya jelaskan di sebelumnya ya, mungkin nanti bisa dicari di YouTube sebelumnya ya mengenai hal ini. Nah, selain itu adalah tidak semua hal yang buruk itu adalah karma. Sesuatu hal yang baik itu juga karma. Ya, kayak kemarin kan cerita-cerita kita ya, banyak orang yang menjadi kaya raya, nah itu karena akibat dari karma yang baik. Ya, seperti itu. Jadi Sang Buddha udah ngajarin kita juga, udah banyak ya yang kenal kata-kata ini ya, sabe sata, kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama patisarana, yang kama karisanti, kalian nang wa papakang wa tasa dayada, bawi santi ya, itu bahasa palingnya. Terjemahannya ya kita coba. Sabe, sabe itu semua. Tata itu makhluk. Jadi semua makhluk. Kama, kama adalah perbuatan ya. Saka itu milik kita. Jadi kama itu adalah milik kita. Ya, kama saka. Kama dayada. Dayada itu artinya adalah penerus, pewaris. Ya, jadi kita adalah pewaris dari kama kita. Kama yoni, lahir gitu. Jadi kita terlahir dari kama kita sendiri. Ya, kama bandu. Bandu itu kayak ikatan. Kita terikat, berhubungan dengan karma kita sendiri. Kayak hari ini kita berkumpul di sini, kemungkinan besar di masa lampau, entah masa lampau yang berapa-berapa ya, kita pernah berjumpa di sini. Makanya kita bisa ketemu lagi ya. Itu yang namanya kama bandu. Kemudian kama pati sarana. Sarana itu kayak perlindungan. Kayak kita ada tisarana ya, Buddha Dhamma Sangha. Nah, sarana itu perlindungan. Jadi kama pati sarana. Kama adalah pelindung kita sendiri. Apa sih yang disebut pelindung? Ya, kemana-mana pun yang ngikutin kita, itu adalah hasil dari karma yang lampau. Ya, karma baik, karma buruk itu ngikutin kita. Ada kita yang terlahir jadi orang kaya. Ya, berarti dari dulu masa lampaunya banyak kebajikan yang telah dilakukan, berdana. Ya, ada orang yang mohon maaf kurang kaya, ya ngepas. Berarti dulu masa lampaunya dia kurang berdana. Ya, sedangkan yang itu kita juga terjemahkan yang gitu ya. Kamang, kamang juga. Karisanti, yang akan dilakukan. Kalianang, yang baik. Wa atau papakang, yang tidak baik. Wa atau juga. Bahasa Pali ada gitu, wa gitu ya. Biasanya selalu nyampe. Jadi yang baik ataupun yang tidak baik. Tasa, tasa itu kepadanya gitu ya. Kayak Namo tassa bhagavato ya, kalau kita tassa yang Sang Buddha kita jawabkan kepada beliau. Ini kalau kita kepada dia gitu ya. Dayada, yang tadi kan dayada sama ya, yang mewarisi dayada. Bawi santi itu yang akan diperoleh nanti gitu ya. Jadi apapun karma yang dilakukan, baik atau buruk, itu yang akan diwarisi atau yang didapat. Yuk sama-sama yuk bisa ya.
Sabe sata masaka kama dayada kama yoni kama bandu kama pati sarana yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasa dayada bawi santi. Sadu sadu sadu. Ya itu ya tadi ya kama seperti itu. Nah terus juga di sini adalah kadang-kadang kita bilang itu kama saya sih gitu. Sebenarnya yang disebut kama saya sih itu kita sebenarnya berpikirnya bukan si kama, tapi hasil kama ya. Sebenarnya kita bikin kama saya nih, misalkan kita jadi orang kaya, kama saya nih, jadi orang kaya kan. Itu sebenarnya yang kita kama itu maksudnya adalah wipaka kama, hasil kama. Hasil kama kalau yang kita petik ya. Jadi pemahaman kamanya adalah kama adalah suatu perbuatan yang kita lakukan. Wipaka kama adalah hasil dari kama. Perbuatan kita adalah sebab sehingga kita menghasilkan, memperoleh hasil. Ya, seperti kita tanam mangga, biji mangga, kemudian kita punya pohon mangga. Kita tanamnya pohon duren, nanti kita petik hasilnya buah duren. Nah, itu ya, pemahaman itu ya. Jadi kemudian kita lihat lagi di sini, sebab dan akibat. Bukan karena sebabnya satu, bukan hanya si biji mangga yang menghasilkan pohon mangga. Ya, hasil pohon mangganya itu pun kita nggak bisa bilang hasilnya cuma satu. Yang kita pahami adalah sebabnya ini sangat banyak. Dengan sebab-sebab yang banyak itu menghasilkan sesuatu hasil yang juga banyak. Begini penjelasannya. Buah mangga nggak akan bisa tumbuh kalau nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada sinar matahari, nggak ada pupuk. Paham? Ya, sesuatu hal yang kita lakukan kejahatan-kejahatan kita, kalau tidak ada kondisi pendukung, itu juga tidak akan tumbuh. Gitu. Ya, bibit itu harus ada sesuatu kondisi lain yang menyebabkan dia tumbuh. Paham ya? Nah, kemudian hasilnya juga. Hasilnya tadi kan tanamnya hanya satu biji mangga, tapi hasilnya bukan satu buah mangga. Hasilnya sangat banyak buah mangga. Ya, makanya dari cerita-cerita kemarin kan, ada yang salah ngomong kan. Ya, buang aja itu relik ke sungai, ya kan? Berapa kali kehidupan? 7 kali kehidupan loh, dia selalu dibuang ke sungai. Ya, jadi dengan perkataan seperti itu aja, buahnya sangat banyak. Nah, itu yang kita perlu hati-hati di sini adalah apa? Pada saat kita mau berbuat sesuatu hal yang kurang baik, buru-buru ngerem. Kalaupun udah terlanjur dilakukan, ya kayak kemarin ceritanya Jatila ya kan? Udah terlanjur dia ngucapin, ya untung istrinya langsung ngingetin ya, dia sadar, udah jangan penyesalan lama-lama, tapi langsung berubah, melakukan perbuatan baik yang baru. Sehingga ibaratnya kalau kita sekarang ketemu kesulitan, ada aja jalan keluarnya, gitu ya. Ini kita lakukan untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena kalau kehidupan kita yang di sini, itu dipengaruhi dari dulu, kehidupan yang dulu. Udah kita nggak bisa apa-apain. Tapi yang kita bisa apa-apain adalah mengkondisikan supaya ini nih, yang benih yang muncul tadi nih, misalnya perbuatan buruk muncul, supaya nggak terus tumbuh jadi sesuatu hal yang buruk, kita kondisikan dengan melakukan perbuatan baik, biar tidak terkondisi. Kayak tadi, biji mangga kan? Biji mangga kan harus tumbuh kalau ada air, ada sinar matahari. Nah, kalau ibaratnya biji mangganya adalah mangga yang asem, yang nggak akan laku dijual, jangan disiram. Ya, ibaratnya kalau kita muncul ada buah kama masa lampau muncul di saat ini, buahnya yang nggak baik, jangan kita sesali terus-menerus, jangan kita tangis-tangisin terus-menerus, atau kita terbawa ikut emosi, malah nambah makin bergulat di situ. Itu yang disebut kondisi menyuburkan si kama buruk ini gitu. Ya, pokoknya terus aja berbuat baik gitu. Banyak kan berbuat baik, banyak caranya ya. Ya, itu kita bisa pikirkan. Memahami kama nggak mudah. Tapi kalau kita sudah bisa memahami kama, kehidupan kita itu lebih ringan jalannya. Ya, nggak kalau ada kesalahan kita terus menyesal, nggak seperti itu. Kalau ada kesalahan ya sudah, minta maaf sama diri kita sendiri. Oh, saya masih belum pintar ngolah ini. Minta maaf sama yang kita telah melakukan kesalahan. Berubah, jangan ulangin lagi. Gitu ya.